Halo Gen People, balik lagi sama gua Gaza. Gua Andri. Salam G-Sport. Sekarang kita akan ngebahas apa nih? Membahas timnas lah. Timnas ya, karena emang lagi panas dan emang bentar lagi juga Lagi ada drama antara PSSI dan Sintayong. betul banget. Karena minggu kemarin, tepatnya hari Kamis, Timnas Indonesia tuh seharusnya melaksanakan latihan perdananya sebelum menjalani pertandingan uji coba melawan Bangladesh. Timnas Indonesia tuh hari Kamis dijadwalkan untuk latihan di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta. Tapi batal karena Dibatalkan karena kalau kata Sintayong sih ya bilangnya belum di booking. Waktu itu dia bilangnya gitu. Tapi langsung dibantah sama PSSI. Melalui Sekjen Yunus Nusi, dia bilang sebenarnya udah di booking, tapi hanya perkara masalah jadwalnya aja yang kurang pas gitu loh. masalah jam sih. Kalau di Indonesia kan booking lapangan kan per 2 jam, per 1 jam, yang nggak booking satu hari ya. Betul. Dan kabarnya Sintayong minta latihan malam awalnya ya. Sintayong jam 5, minta latihannya jam 5. Iya. Tapi karena di Madia itu, ini kata PSSI ya, di Madia itu jam bookingnya tuh kan genap ke genap. Jadi kayak jam 4 ke 6, jam 6 ke 8 dan seterusnya gitu kan. Kalau minta jam 5 berarti kan nggak bisa tuh booking jam 5 sampai ke jam 6 doang gitu kan nggak bisa. Makanya kemarin tuh katanya sebenarnya PSSI sudah menyurati ke pihak Stadion Madia. Pengen latihan kalau nggak salah jam 4 deh pertama bilang. Jam 4 sampai jam 6 apa jam 8 gitu. Tapi karena tiba-tiba Sintayong mintanya jam 5, jadi bingung tuh kan gimana. Akhirnya pas nyoba ngomong ke Madia lagi, ternyata jam 4 udah ada yang nge-booking. Jadi nggak bisa tuh latihan jam 5 itu tuh. Jam 5 tepat tuh latihan nggak bisa akhirnya kan. Ada booking malam ya? Di bookingnya malam jam 6 sampai ke jam 8. Tapi kata Sintayong nggak usah latihan di stadion, katanya udah karena ini pada hari itu, hari Kamis itu kan latihan perdana tuh. Jadi kayak cuman pemanasan doang lah ibaratnya. Kayak cuman pemulihan bareng-bareng, latihan bareng-bareng kayak gitu. Akhirnya mereka cuman latihan tuh jogging di keliling GBK, di kawasan GBK, sama terakhir pendinginan. Jogging-jogging, lari-lari sampai akhirnya pendinginan di tempat mereka menginap di Hotel Sultan Jakarta, di kawasan GBK juga. Padahal faktor ini sepele ya. Jadi mungkin gue nangkap sih jadi dari PSSI dan Sintayong kurang komunikasi. Iya, miskomunikasi lah ya, bisa dibilang ya. Iya. Kata pengamat sepak bola Akmal Marhali, kemarin kata dia permasalahan internal seperti ini tuh nggak seharusnya di-share ke publik. Betul. Iya, karena bukan masalah yang besar ya, faktor sepele ya. Iya. Kan dengan polemik ini jadi kita melihat kesenjangan antara PSSI dan Sintayong ya. Terlihat tidak ada ini ya. Koordinasi ya, ada jarak. Miskomunikasi terjadi yang sebenarnya nggak harus terjadi lah intinya ya. Nah, kata dia juga udah kali keempat Sintayong tuh menyindir PSSI. Pertama saat dia mengaku hanya mau dihubungi dengan mantan sekjen PSSI Ratu Tisa, karena katanya pengurusan lain kurang ya. Terus yang kedua saat timnas U23 gagal ikut Piala AFF. Katanya kan kurang persiapan. Padahal kata Akmal sendiri, Sintayong takut Indonesia nggak maksimal di sana. Karena PSSI sendiri sibuk ngurusin Liga 1. Yang ketiga, kegagalan di SEA Games ya. Saat di tagar Sintayong out, malah Sintayong membalikin untuk bangun training center agar tidak terulang kekalahannya. Karena memang kegagalan training center memang dibutuhkan ya sebenarnya ya untuk lebih ini timnas lebih bagus lagi. Iya. Terus faktor poin keempat ini miskomunikasi ini. Jadi bukan pertama kali. Pertama kali. Ya kata Akmal juga emang sih momentumnya tuh Sintayong yang pas untuk mengkritik PSSI, karena pengamat atau yang lain nggak bisa, karena tuh tombak utamanya nih Sintayong untuk sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depan. Cuman ya jadi kelihatannya ya kurang apa ya. Padahal kan nih pelatih timnas dan federasi gitu ya, seharusnya kan bisa berkoordinasi lah. Bersinergi lah. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang training center nih, emang sebenarnya PSSI udah dari lama belum punya training center ya, kita tahu sendiri lah ya. Karena gue juga nanya-nanya ke mantan pemain timnas Indonesia, Atep, dia tuh bilang emang dari dulu nggak sering sih. Sempat beberapa kali kejadian sama kayak gini, lapangan nggak ada, mau latihan nggak ada lapangan, terus ya masalah kesulitan untuk latihan karena nggak ada lapangan sendiri gitu, training center. Padahal kan sebenarnya untuk sekelas timnas ya harusnya punya ini sendiri lah ya, tempat sendiri untuk bisa latihan yang jadwalnya ya bisa menyesuaikan kondisi mereka sendiri, timnas sendiri. Jadi tidak harus menunggu ini lapangan ini udah ada yang booking belum nih. Ini ada masyarakat umum yang udah nyewa duluan belum, kan jadinya terhambat gitu kan. Ya menjadi catatan buruk ya untuk timnas kita juga ya. Gimana mau juara ya untuk jadi dari persiapannya kadang masih compang-camping. Nah, tapi kalau ngomongin training center nih,
baru tadi siang nih, Senin siang 30 Mei ini, di pembukaan kongres biasa yang di Bandung, PSSI yang di Bandung, kata Menpora nih, training center untuk PSSI udah disiapkan di Bandung, tepatnya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Iya, jadi di UPI itu kabarnya akan dijadikan training center untuk Timnas. Jadi kenapa dipilih nih UPI Bandung buat jadi training camp PSSI atau Timnas? Karena di situ tuh ya lapangannya bagus, terus ada kolam renang, laboratorium sport science, penginapan, pokoknya semua lengkap lah kata Menpora di pembukaan kongres biasa PSSI di Bandung ini. Dan katanya tadi siang tuh emang udah deal dengan rektor dan juga PSSI udah setuju katanya. Jadi ya untuk sementara mungkin kita cukup ini ya, cukup lega lah ya. Sekarang Timnas sudah punya training center, walaupun bukan sudah punya sih, sudah disiapkan training center, walaupun cuma untuk sementara kali ya. Tetap aja kita kan butuh yang lebih ini lagi ya. Yang pasti. Nah, ada kabar bahagia juga dari ex-bos PSG Pati, Saiful Arifin. Saiful tuh memperbolehkan Timnas juga memakai lapangan sepak bola di Pati yang dimiliki. Kan banyak tuh, jadi mungkin jadi banyak variasi ya, ketika jenuh di Bandung bisa ke Pati, geser sedikit. Kalau bosen ya kan. Iya. Ya kita harapkan jangan cuma pas lagi ada polemik baru timbul solusi-solusi nih. Seharusnya sebelum polemik ini ke publik harus ada solusi ya. Karena emang udah lama juga kan. Iya, udah lama. Masalah training center tuh kalau nggak salah kan 2019 juga ketum PSSI udah bilang mau di ini ya. Kabarnya sih, cuman nggak tahu sampai sekarang masih belum ada juga ya. Iya. Ya kita berharap lah. Di Sukabumi kalau nggak salah ya kata itu. Iya, katanya kan waktu itu di Sukabumi, terus di mana lagi? Iya. Ada beberapa tempat lah. Di 2019 padahal itu ya. Ya semoga secepatnya lah ya diberikan fasilitas yang terbaik untuk Timnas, karena kan demi prestasi Indonesia kan, yang bisa menunjang lebih tinggi lagi untuk bisa medalinya mungkin di SEA Games ya, kemarin cuma perunggu, nanti mungkin bisa emas, dan ya hasil-hasil di ajang internasional lainnya lah bisa lebih bagus lagi. Terdekat kita lawan Bangladesh di FIFA Matchday ya? FIFA Matchday, laga uji coba tanggal 1 Juni 2022 di Bandung. Di Stadion Sijalak Harupat. Dan Timnas sendiri sedang bersiap diri di Bandung. Ya, terus di Bandung dari hari Jumat kalau nggak salah. Uniknya tuh di sana tuh ada kehadiran dua sosok pemain naturalisasi. Calon naturalisasi. Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kan kedua ini belum rampung nih Jaya. Belum, tapi sih ikut berlatih. Tapi udah ikut latihan, padahal belum pasti juga ya. Tapi katanya sih, kata Jordi Amat sendiri, proses naturalisasinya tuh udah sedikit lagi lah rampung, udah mungkin tinggal detik-detik terakhir lah bisa dibilang ya. Jadi ya mungkin karena udah sebentar lagi selesai prosesnya, terus ya ada Timnas lagi latihan dan persiapan uji coba, mungkin jadi momen untuk Jordi Amat dan Sandy Walsh untuk lebih kenal lah dengan kolega-koleganya. Oh, biar lebih menyatu dulu nih. Betul. Karena kalau udah sah kan tinggal udah klop gitu. Udah klop. Iya. Karena di tengah ada klok. Wah, ngomong-ngomong Klok nih, Klok juga ngasih komentar nih kemarin habis latihan sama Jordi Amat sama Sandy Walsh. Katanya emang nih dua pemain yang berkualitas nih, calon pemain naturalisasi Indonesia ini. Apalagi dengan pengalamannya yang malang melintang bisa dibilang ya di benua Eropa ya. Karena kan Jordi Amat sendiri itu pernah di Real Betis, Swansea City ya kan. Nah, selain Klok nih, Sinteyong pelatih kita juga dia ngasih komentar tentang dua calon pemain naturalisasi kita ini, Jordi Amat dan Sandy Walsh setelah ikut latihan bareng itu kemarin. Kata Sinteyong itu, dia bilang kalau Jordi Amat tuh emang terlihat gampang capek kemarin tuh di sesi latihan itu. Karena memang dia selama 5 minggu tuh udah dalam masa liburan bisa dibilang, karena kan liga di klub yang dia bela tuh udah selesai. Musimnya udah berakhir dan dia emang selama 5 minggu tuh udah istirahat lah bisa dibilang. Jadi ini latihan pertama, jadi mungkin ya wajar lah kalau lelah dan capek, karena katanya Sinteyong juga perlu 1 minggu sampai 10 hari latihan agar kondisinya fit lagi. Ya, karena keprima lagi. Seorang atlet ketika dia udah meninggalkan latihan ya, fisiknya gambar banget drop ya. Jadi harus konsisten dijaga ya. Mungkin Sandy Walsh dan Jordi Amat kudu berlatih lagi biar kondisi fisiknya meningkat. Kalau tadi kan Jordi Amat terlihat gampang capek dan letih kalau kata Sinteyong ya. Nah, kalau Sandy Walsh sendiri dia kan baru habis cedera dan operasi. Jadi ya memang kondisinya dia tuh belum 100% juga lah. Ya kita menantikan aksi kedua pemain ini ya. Karena udah ada Klok, Sandy Walsh dan Jordi Amat, kita lihat gimana timnas kita nih. Apalagi ditambah pemain-pemain kita yang berkarir di Eropa ya. Ada Egy, Witan, Sadil. Wah. Mungkin gaya permainan kita sudah kayak tim-tim Eropa. Emas harga mati tuh ya. Emas harga mati. Nggak emas, juara. Ya emas juga, kan emas udah kelar. Ya pokoknya kita tunggu lah ya.
selesainya proses naturalisasi dari kedua pemain ini ya. Iya. Dan nantinya bisa membantu lagi timnas Indonesia untuk lebih meningkat lagi prestasinya. Dan kualitasnya. Betul, karena kan tidak hanya dua pemain ini saja yang akan dinaturalisasi. Ada beberapa pemain lainnya. Ya, Nah, ada Sen Patinama ada iya. dan lain-lain lah. biar nggak ketinggalan berita lainnya, baca website genpi.co aja. Betul. Kita ada aplikasi juga yang bisa di-download di Play Store dan App Store, dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel genpi.co. Gua Gaza. Gua Andri, salam G-Sport. Genpi.co, Tahu kamu banget.